Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam. Karena dua nikmat inilah yang menjadi inti kehidupan kita saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan kita semua tentang hakikat kehidupan, yang tiap-tiap hidup pasti akan mati dan tiap-tiap yang datang pasti akan pergi. Semoga sisa umur kita dapat senantiasa kita gunakan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan khotib menyampaikan nasihat bagi hadirin sekalian dan juga kepada diri khotib sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin rahimakumullah. Hendaklah khotib pada kesempatan ini memberikan tema ketika mereka minta dikembalikan ke dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani mim malil labatagha thalitha wa la yamla'u jawfi bani Adam illa at-turabu wa yatubu Allahu 'ala man tab." Yang artinya, seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta, tentulah ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini kita mendapatkan hikmah bahwa manusia tidak akan pernah puas akan harta. Hartalah termasuk yang membuat banyak orang lalai. Begitu banyak orang lalai sehingga mereka menyesal di akhirat. Padahal Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita mengingat bahwasanya tidak ada yang kekal di dunia ini. Dan marilah kita ingat juga akan adanya hari akhir, hari pembalasan semua kebaikan dan keburukan. Allah ingatkan kita juga dengan firman-Nya, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Hadirin rahimakumullah.
Pada ayat ini kita dapat mengambil beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, keinginan orang kafir saat kematian menjemput agar kembali ke dunia untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran tentang keadaan orang yang berada di ambang kematian dan keinginan mereka untuk kembali ke dunia agar bisa berbuat amal soleh. Ini menunjukkan penyesalan yang begitu mendalam saat menyadari kesalahan yang mereka perbuat di dunia, tetapi kesempatan itu tidak akan pernah ada. Hikmah yang kedua, penyesalan dan permohonan saat di neraka. Tidak hanya saat menjelang kematian, bahkan di dalam neraka pun mereka masih memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi ma tadakkaru wa ja'akumun nadhir faduku fama lidh-dhalimin min nasir. Yang artinya dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian dengan masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surah Fatir ayat 37. Hadirin rahimakumullah. Hikmah yang ketiga, sia-sianya permintaan mereka yang ingin beramal setelah wafat. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menolak permintaan mereka, karena sebenarnya jika mereka dikembalikan ke dunia, mereka tetap akan mengulangi kesalahan yang sama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Quran Surah Al-An'am ayat 28. Hadirin rahimakumullah. Hikmah yang keempat adalah pentingnya memanfaatkan waktu dan kesempatan di dunia. Maka dari itu, hendaknya kita sebagai umat muslim memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum
Waskuruhu ala ni'amihi yazidikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.